Saya ambilkan dari salah satu tokoh pakar kesehatan mental ya. Ini sering banyak dirujuk ya, Ray Sedgwick. Apa yang dimaksud dengan komunikasi keluarga? Ternyata komunikasi keluarga itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa yang dimaksud dengan komunikasi keluarga itu adalah suatu pengorganisasian ya. Jadi sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang dilaksanakan dalam kehidupan relasi di rumah tangga itu, di keluarga itu, kadang menggunakan kata-kata, gitu, ucapan, kadang verbal, verbal, kadang diungkapkan menggunakan sikap tubuh atau gestur. Dengan gesturnya saja kita sudah paham apa maksudnya, apa yang dimaui. Dengan intonasi suaranya, dalam keluarga itu karena saking intennya, jadi kalau ayah atau anak mengatakan sesuatu dengan intonasi tertentu, seluruh anggota keluarga itu sudah paham apakah ayah, ibu, anak tadi itu sedang marah, sedang bergurau, atau sedang biasa saja, itu intonasi suara itu bisa mewakili. Atau tindakan, apalagi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan perilaku. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk komunikasi yang sering bagi teman-teman yang mempelajari ilmu komunikasi, itulah yang disebut sebagai pesan verbal dan pesan non-verbal. Ya, jadi bukan hanya ucapan, ya, bukan hanya ucapan. Kadang tidak omong tapi kita juga sudah paham, ya, dengan sikap tubuhnya, dengan intonasi suaranya, dengan tindakannya, perbuatannya. Itu sebenarnya adalah menyampaikan pesan kepada seluruh anggota keluarga. Kadang saking dekatnya ya dalam hubungan keluarga itu, bayangannya saja kita sudah tahu, oh itu bayangannya si A atau si B. Tanpa harus melihat orangnya. Saklebat tamat. Oh itu sekilas, oh itu Pak Agus. Oh itu Pak Wahyu. Saya di kantor ini kadang apal. Nah, mungkin ayang-ayangannya, bayangannya aja sudah tahu, dari bayangannya sudah beda. Kita di rumah tangga, di keluarga, kadang kita juga paham cara bunyi terompah atau bunyi sandal atau bunyi langkah. Itu kadang kita hafal. Ini langkahnya siapa? Oh ini langkahnya anak saya yang laki-laki. Oh ini langkahnya anak saya yang perempuan, nomor 1, nomor 2. Itu kita sudah memahami. Tanpa harus kata-kata. Apalagi kalau sampai dengan intonasi, dengan sebuah perbuatan tertentu. Jelas pasti di situ ada pesan yang ingin disampaikan. Sehingga Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kalau kita melihat sesuatu yang berbeda dari anak-anak kita, baik itu dalam kata-kata, ucapannya, apakah itu dalam sikap tubuh atau gestur, apakah itu dalam intonasi suara, atau itu dalam bentuk perbuatan, tindakan yang lain, yang berbeda dari biasanya, kita harus tanggap. Kita harus peka. Mungkin ada yang bisa mengucapkan dengan kata-kata, tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata, dengan sikap tubuh, dengan tindakan-tindakan yang lain, maka
itu adalah pesan-pesan yang disampaikan. Kenapa tidak langsung? Mungkin karena ada faktor malu tadi itu, atau faktor takut tadi itu yang di awal tadi saya sebut sebagai problema komunikasi. Nah, untuk apa? Kata-kata, ucapan, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan itu di dalam keluarga saling berinteraksi itu apa? Untuk menciptakan sebuah gambaran harapan bersama. Ungkapan perasaan serta untuk berbagi pengertian. Nah, saya ingin tanya ke Ibu dan Bapak sekalian, pernahkah kita merasakan di mana betul-betul kita merasakan dalam hubungan keluarga ini suasana komunikasi yang betul-betul sehat? Kalau pernah, kapan itu terjadi dan bagaimana situasinya? Pernahkah kita mengalami problema komunikasi? Kalau itu pernah, kapan itu terjadi? Dan bagaimana itu terjadinya? Kita bisa membedakan. Apa sih ciri-ciri ketika kita itu komunikasi yang sehat? Mungkin kalau contoh di luar keluarga mungkin lebih gampang. Gimana contoh bahwa kita pernah mengalami sebuah peristiwa komunikasi yang sehat? Apa cirinya di situ? Bicaranya ceplas-ceplos, lepas, tertawa-tertawa, rasanya gembira, saling menggembira, itulah komunikasi yang sehat. Nah, pernahkah kita di keluarga itu bicara lepas, ceplas-ceplos, saling menggembirakan, tertawa, itu adalah komunikasi yang sehat. Maka peliharalah komunikasi yang sehat. Ada pertanyaan Pak Agus? Belum? Ya. Apakah komunikasi yang sehat itu benar terdapat pada tingkat pendidikan seorang? Terus yang kedua, apakah faktor genetik bisa mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi? Ya, apakah komunikasi yang sehat itu dipengaruhi oleh pendidikan? Apa makna pendidikan? Kalau yang dimaksud pendidikan itu adalah pendidikan formal, ya, pendidikan formal, itu belum tentu, ya. Karena faktanya yang mengalami masalah komunikasi keluarga itu justru di dalam keluarga yang tingkat pendidikan formalnya itu relatif. Kalau yang dimaksud adalah pendidikan itu adalah pendidikan formal. Tapi kalau yang dimaksud pendidikan itu adalah proses, ya toh, proses penanaman nilai-nilai, penanaman tentang karakter, ya toh, dan itu bisa dimiliki oleh seluruh lapisan jenjang pendidikan, maka itu mempengaruhi kualitas komunikasi dalam keluarga. Sehingga kualitas komunikasi keluarga itu justru berawal dari ketika proses pendidikan itu dimulai, yaitu sejak dari dalam kandungan, anak-anak, tumbuh remaja, dan itu nanti akan berimplikasi sampai dewasanya. Itu. Apakah tadi yang kedua adalah kesehatan komunikasi itu sesuatu yang
Genetik, genetik, oke. Kesehatan komunikasi bukan turunan, ya. Dia seperti juga upaya kita menjaga kesehatan badani atau jasmani kita. Ya. Tetapi bahwa karakter dalam komunikasi masing-masing anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda, itu karena dia memiliki sejarah pendidikan yang berbeda. Orang tua kita, anak kita, ya toh, nanti akan menurunkan satu proses komunikasi yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa komunikasi yang sehat itu adalah given karena dia turunan, maka dari keluarga yang baik-baik, maka logikanya akan melahirkan keluarga yang baik-baik pula. Itu logikanya. Nah, logikanya. Turunannya apa? Turunannya bukan turunan secara genetik, tetapi turunan yang sengaja diwariskan melalui apa? Proses pendidikan. Sehingga kalau proses pendidikannya terputus, maka kalau tadi orang tua tadi dididik oleh orang tuanya itu adalah yang bagus, tetapi orang tua itu gagal mendidik putranya, maka terjadi keterputusan komunikasi keluarga yang baik itu tidak menetes, tidak menurun kepada anggota keluarganya. Sehingga komunikasi yang sehat itu bukan dilahirkan, tetapi itu harus kita ciptakan. Harus kita ikhtiarkan, harus kita lakukan sebagaimana kita menjaga kesehatan badan jasmani kita. Itu bagus. Ada lagi? Belum? Baik. Nah, tadi tentang arti pentingnya kesehatan keluarga. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sering dikenal dengan istilah samara, ya. Ada satu Ya, silakan. Dari Ibu Dewi. Kalau faktor kelemahan seseorang misalnya pendiam, pelupa, jadi membuat jarang berbicara itu bagaimana? Orang pendiam, orang pelupa, ya, tentu itu harus dilihatnya secara kasuistik, ya, kasuistik. Ya. Ada orang yang pelupa karena faktor biologis, ya, faktor biologis itu artinya mungkin pernah mengalami satu masalah, pernah mengalami gangguan, kecelakaan atau apa sehingga menurunkan daya ingat, ya, atau faktor usia itu juga menurunkan daya ingat. Kemudian apakah itu adalah apa pertanyaannya? Faktor kelemahan seseorang. Ya, seorang itu. Hanya pendiam, ya, sehingga membuat dia itu jarang berbicara. Oh, apakah dia diam karena faktor karakter atau sifatnya? Mungkin karena berbeda persepsi, gitu. Orang lain menganggap saya pendiam. Tapi sebenarnya saya menganggap diri saya sendiri itu adalah sudah terlalu banyak bicara. Itu bisa saja itu terjadi. Nah, bagaimana nanti melihatnya adalah ketika pada satu kasus tertentu, harusnya seseorang itu diharapkan bicara, kok dia diam, berarti dia sebenarnya adalah bukan pendiam. Nah, kalau seseorang itu seharusnya diam, ya, kok bicara, sebenarnya dia juga bukan seorang yang pendiam. Jadi
kelemahan orang pendiam itu adalah sebuah bawaan atau itu sifat, itu apakah disebut sebagai sebuah kelemahan atau sebagai sebuah kekuatan, itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Mungkin dia berprinsip berbicaralah yang baik daripada atau lebih baik diam. Ya kan ada hadisnya. Mungkin ketika kita bergerombol 5 orang, yang satu dalam banyak bicara, yang satu cuma mendengarkan, maka dianggapnya sebagai sebuah pendiam. Dan apakah itu negatif? Belum tentu. Harus kita lihat pada konteksnya. Baik, ya. Jadi seseorang disebut pendiam itu tentu dalam sebuah konteks, ya, konteks. Dia bisa menjadi kekuatan, tapi dia bisa juga menjadi kelemahan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentu adalah keluarga yang ini saya ambilkan dari keputusan Majelis Tarjih yang terkait dengan tuntunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah yang diikat oleh perkawinan yang sah, tercatat di kantor urusan agama, fondasi kasih sayang, tanggung jawab, suasana damai, tentram, ya. Nah, ini yang saya cuma gambarkan menjadi 3. Sakinah itu tentram. Ada yang memaknai bahwa sakinah itu tentram, tenang, karena dari masa yang penuh gelombang, ya, masa yang penuh gejolak, kemudian dengan menikah, dengan berkeluarga, itu akan memasuki masa ketenangan, ketentraman. Tetapi juga saya punya makna bahwa salah satu faktor yang bisa menciptakan sakinah itu adalah adanya kebersamaan. Karena sakinah itu dalam akar kata yang lain, sakana yaskunu, itu adalah tempat tinggal. Kebersamaan. Nah, kebersamaan ini adalah bisa saja kebersamaan secara lahir dan juga kebersamaan secara batin. Jadi kebersamaan. Yang bisa menciptakan ketentraman itu manakala adalah kebersamaan lahir sekaligus batin. Wah, itu ketentraman yang sejatinya. Saya ambil contoh. Nggak usah jauh-jauh kalau kita melihat induk ayam yang baru anaknya menetas, ya, menetas. Kemudian ada orang lain yang ada yang mengganggu, maka sang induk ayam ini memberikan jaminan kebersamaan, nggak usah takut ada saya. Nah, itu adalah memunculkan ketentraman yang diwujudkan dalam kehadiran fisik. Maka sering tahu kalau kita ngantar anak-anak itu, nggak usah takut, masih nungguin. Nah, itu artinya kebersamaan secara fisik itu memunculkan ketentraman. Tapi bagaimana dalam keluarga yang modern ini, ya toh, yang kebersamaan fisiknya itu terbatas, ya toh. Maka apalagi yang satu dinasnya di satu daerah, yang satu dinasnya di tempat